Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang organisasi keagamaan. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan keagamaan sendiri, menurut WJS Poerwadar-Minta, keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama. Jadi, organisasi keagamaan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu. Jadi, bisa disimpulkan lebih singkatnya, organisasi keagamaan itu adalah perkumpulan sosial yang berkenaan dengan agama. Fungsi organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan memiliki fungsi-fungsi antara lain: 1. Melestarikan. Dalam fungsi ini, organisasi agama menjaga kelestarian nilai-nilai yang ada dalam agama melalui ibadah yang mereka lakukan. Yang kedua, ada fungsi menafsirkan. Fungsi ini adalah menafsirkan nilai-nilai yang belum bisa dimengerti dan dipahami oleh pemeluk agama tersebut. Yang ketiga, ada fungsi memurnikan. Fungsi memurnikan di sini merupakan menjaga nilai-nilai agama yang ada di dalam kitab suci maupun ajaran agama tetap berlangsung atau tetap sama dari waktu saat ini hingga yang akan datang. Fungsi yang keempat, mendakwahkan agama. Fungsi ini bekerja menyiarkan agama melalui kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh organisasi, baik berupa rencana kegiatan untuk kaum pemeluk agama sendiri maupun untuk masyarakat yang berbeda agama. Jenis organisasi keagamaan. Berdasarkan sifat pembentukannya, ada organisasi keagamaan yang merupakan bentukan pemerintah dan bahkan masuk dalam struktur pemerintahan seperti MUI, PGI, Warubi, dan sebagainya. Dan ini merupakan inisiatif murni dari para penganutnya. Yang kedua, berdasarkan orientasinya. Ada organisasi keagamaan yang berorientasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama Muhammadiyah. Yang berorientasi di bidang politik ada PKS dan HTI. Dan profesi keilmuan ada ICMI. Yang ketiga, berdasarkan keanggotaan, ada organisasi keagamaan yang terbuka atau inklusif dan ada yang bersifat tertutup atau eksklusif. Yang keempat, berdasarkan madhab. Ada organisasi keagamaan yang bebas madhab dan ada yang menekankan pada madhab tertentu. Organisasi keagamaan juga tidak luput terhadap kasus-kasus seperti kasus FPI. FPI atau Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam adalah salah satu organisasi massa Islam yang ada di Indonesia. FPI ini menganut pandangan Islam konservatif dan memiliki massa dalam jumlah banyak, menjadikan FPI penggerak pada beberapa aksi umat Islam. FPI dikenal dengan aksi-aksinya sejak tahun 1998 yang disebut dengan Laskar Pembela Islam. FPI pernah terlibat aksi penutupan. FPI pernah terlibat aksi penutupan seperti klub malam, tempat pelacuran, penangkapan terhadap warga tertentu, dan konflik dengan organisasi Islam lainnya. Tetapi di kalangan masyarakat, FPI banyak menerima hujatan dan dianggap meresahkan karena aksi kekerasannya dapat memecah belah bangsa. Walaupun memperjuangkan syariat Islam, namun tindakan yang dilakukan FPI tidak mencerminkan ajaran Islam.
Alasan lainnya juga karena 35 orang anggota FPI ditemukan terlibat tindak pidana terorisme yang merupakan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Sejak tanggal 21 Juni 2019, FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas karena FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar sebagai ormas hingga kini di Kemendagri. Padahal masa berlakunya itu sekitar tanggal 20 Juni 2019. Jadi, pada tanggal 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan bersama 6 pejabat tertinggi, yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT yang melarang seluruh aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh FPI. Hal ini meliputi pelarangan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia, sehingga FPI tidak lagi memiliki hak legal baik sebagai organisasi masyarakat atau organisasi biasa di Indonesia. Dari studi kasus tersebut dapat kita pelajari bahwa sejatinya organisasi keagamaan menghimpun para pemeluk agama tersebut agar lebih baik merasakan kedamaian, bukan malah menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan pada orang lain. Perlu kita ketahui bahwa tujuan awal FPI sebenarnya adalah baik, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi cara mereka yang keras dan menimbulkan keresahan tersebut yang tidak dibenarkan baik oleh agama mereka sendiri, agama lain, maupun pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. Seakan-akan perilaku tersebut yang diajarkan oleh agama, padahal agama sendiri sebagai sistem simbol yang berfungsi untuk menenteramkan suasana hati dan memberikan motivasi yang kuat dan tahan lama dalam kehidupan manusia. Sedangkan perilaku tersebut disebabkan karena pemahaman dan perilaku konservatif yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada dalam organisasi tersebut. Organisasi keagamaan seharusnya memberikan makna dalam kehidupan sosial secara nyata dan menjadi perekat kehidupan bangsa secara keseluruhan, bukan memecah belah kehidupan berbangsa dan beragama.